Ya, terima kasih. Jadi kata kunci pertama adalah ingatlah bahwa obat itu adalah bahan kimia yang sifatnya racun. Pasalnya, selama ini para orang tua pada umumnya hanya mengenal obat sirup. Bandung menggerebek kios penjual obat-obatan terlarang di kawasan sekolah kota. Wakil Wali Kota Bandung, Haji Erwin memimpin langsung razia obat karena diduga Setiap hari, jutaan orang menelan obat dengan harapan untuk sembuh. Karena kita percaya bahwa satu pil kecil mampu membawa kita kembali ke hidup yang lebih sehat. Namun, bagaimana jika pil yang kita minum justru membawa masa yang baru? Bisa terjadi di sekitar kita. Seseorang meminum obat tanpa memeriksa tanggal kadaluarsanya hanya karena ingin cepat. Bukannya membaik, tubuh mereka akan semakin lemah. Satu langkah kecil yang terabaikan dapat membawa akibat yang lebih besar. WHO, 1 dari 10 pasien dunia mengalami kerugian akibat obat. Mulai dari dosis yang tidak tepat, cara penyimpanan yang salah, dan obat kadaluarsa, semua berawal dari hal-hal sederhana yang seringkali kita abaikan. Ayo menjadi konsumen yang lebih cerdas dengan melalui prinsip 3M. 1. Memeriksa nama obat, dosis, waktu pakai, serta cara minum. 2. Menyimpan obat di tempat yang bersih, aman, dan kering. 3. Mengamati efek samping tubuh setelah minum obat dan segera berkonsultasi apabila terjadi keluhan. Penyebab umum polifarmasi. Yang pertama, seseorang memiliki lebih dari satu penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol. Yang kedua, pasien dengan usia lanjut. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan fungsi organ dalam seperti ginjal dan hati. Lalu yang ketiga, banyak dokter yang meresepkan obat tanpa berkoordinasi dengan pasien, terlebih jika pasien berobat di rumah sakit yang berbeda. Yang keempat, penggunaan suplemen atau obat-obatan herbal tanpa berkonsultasi dengan dokter. Lalu yang kelima, menerima obat yang dosisnya sudah tidak sesuai atau tidak diperlukan lagi. Risiko dan dampak polifarmasi. Yang pertama, efek samping dan interaksi. Resiko efek samping akan meningkat karena interaksi antar obat atau antara obat dan makanan. Yang kedua, ketidakpatuhan pasien. Pasien kesulitan mengikuti jadwal pengobatan yang rumit yang dapat menyebabkan penyakit tidak terkontrol. Yang ketiga, risiko cedera. Ribuan pasien lanjut usia menderita cedera setiap tahun akibat efek samping dari banyaknya obat yang mereka konsumsi setiap harinya. Dengan edukasi yang tepat serta komunikasi antara dokter, apoteker, serta pasien, risiko tersebut dapat dicegah. Pada akhirnya, semuanya kembali kepada satu hal, kesadaran diri masing-masing. Jadilah generasi yang peduli pada obat, karena peduli pada obat berarti menjaga masa depan kita. Satu langkah menuju hidup yang lebih sehat dan selamat.